Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan. Hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, di hari Selasa ini kita berbicara kembali tentang prophetic medicine atau atibum nabawi, kedokteran Nabi. Kedokteran Nabi bukan merupakan kedokteran atau pengobatan alternatif, juga bukan komplementer. Karena tidak jarang orang mengatakan seluruh yang di luar pengobatan konvensional atau kedokteran konvensional disebut dengan batra, pengobatan tradisional, ataupun disebut dengan pengobatan komplementer, dan terlebih lagi disebut dengan pengobatan alternatif. Sekali lagi, untuk kesekian kalinya kami katakan bahwa prophetic medicine adalah dasar-dasar dari kedokteran pada umumnya. Tentu saja bagi yang menolak, kita tidak bisa untuk memaksakannya. Allah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80 berfirman, wa idza maritu fahuwa yashfin. Jadi ketika aku sakit, aku ini adalah Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Di saat Nabiullah Ibrahim sakit, beliau mengatakan yang menyembuhkan adalah Allah. Diukir dalam firman Allah di dalam surah Asy-Syu'ara tersebut, ayat 80. Dari sini jelas sekali letak atau kedudukan kedokteran Nabi di dalam kedokteran pada umumnya. Apalagi dimaklumi bahwa prophetic medicine itu ada sejak Nabiullah Idris alaihissalam. Jadi beliau selain perintis pemula menulis dan membaca, termasuk di dalamnya ilmu kedokteran dan yang lainnya, maka semakin memperjelas keberadaan kedokteran ala Nabi. Kita sampaikan supaya yang baru bergabung di kanal Hikmatologi itu ada pemahaman dasar, meskipun ada yang menganggap elementer, tetapi tidak elementer. Karena ini adalah fondasi dari kehidupan seseorang dalam bergantung hanya kepada Allah. Iya karena butuh, wa iya karena stain. Jadi menghamba itu hanya kepada Allah, menyembah itu hanya kepada Allah. Kalau begitu memohon pertolongan karena kita sakit ataupun untuk menjaga kesehatan kita hanya kepada Allah. Bahkan di dalam Sahih Adabul Mufrad dari Imam Bukhari itu disampaikan oleh Rasulullah, Allahu Tabib. Allah itu adalah Maha Dokter. Kemudian para sahabat bertanya,
Kalau begitu tabib manusia itu apa ya Rasul? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap dan bijak bersabda, mereka para tabib manusia itu adalah pembantu Allah. Jadi sebagai wasilah. Dengan demikian, berobat kemanapun, ke kiai, ke ajengan, ke tuan guru, ke ustadz, ustazah, punyai, ke dokter, bidan, mantri, praktisi herbal, pengobat alternatif, pengobat komplementer, semuanya adalah pembantunya Allah. Karena dia yang memiliki ilmu, kemudian dia yang menunjukkan. Karena tidak semua ilmu yang ditebarkan oleh Allah itu dipahami oleh seluruh orang. Dengan demikian maka ketika kita sakit, konsultasi kepada ahlinya adalah niscaya. Tidak cukup meskipun banyak beredar di gadget atau gawai kita, tidak cukup. Mengapa? Karena di gawai ini tidak bisa, kecuali yang memang ruangnya adalah ruang konsultasi dokter. Ya. Namun lebih arif jika seseorang sangat membutuhkan dokter, maka mendatanginya adalah bijaksana. Jadi boleh jadi awalnya itu googling dulu dengan halo dokter, nah kemudian mencoba untuk meminta rekomendasi ke dokter apa dengan gejala penyakit yang dialami oleh saudara-saudara itu. Ya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang untuk menjaga agar kesehatannya tetap prima? Salah satunya adalah sedekah. Wa idza maritu fahuwa yaswin. Sedekah di dalam insyaallah Sahih Bukhari Muslim itu disebut sedekah itu setiap ruas tulang kita sepanjang matahari masih terbit. Tersenyum sedekah, menunjukkan jalan baik sedekah, berjalan menuju sholat sedekah, bahkan sholat itu sendiri. Qum fasholli fa inna fi sholati sifa. Tegakkanlah sholat, karena di dalam sholat itu ada asyifa, ada penyembuhan. Jadi, jika dimaknai sedekah, maka sholat itu adalah sedekah fardu, sedekah sunnah, sedekah sholat daim. Sudah pernah kita sampaikan. Ya. Sedekah sholat fardu 5 waktu. Diusahakan bukan tepat waktu, tapi awal waktu. Di mana? Di masjid dan musola terdekat. Bisa menjadi obat. Sangat bisa. Mencegah penyakit sekaligus mengobati. Bagi yang masih diberikan kesempatan untuk menikmati indah dan pesona sholat. Qum fasholli fa inna fi sholati sifa. Tegak berdiri sholat, karena di dalam sholat itu ada asyifa. Dalam Sunan Abu Dawud dan Ibnu Majah. Apa yang kami sampaikan bukan sekedar teori, tetapi kami sebagai praktisi Atibum Nabawi yang tidak menolak pasien apapun, ya, artinya tidak ada sekat. Jadi kalau kita menjadi pengobat, menjadi praktisi kedokteran Nabi, tidak ada syarat agama tertentu.
Tetapi semua suku bangsa, semua agama kita terima. Dan sakit apapun kita terima karena kita hanya memohon kehadirat Allah SWT. Ingat tadi bahwa yang menyembuhkan Allah, bukan obat, bukan herbal. Obat, herbal, dan yang lainnya itu adalah ayat-ayat Allah yang kaunia. Ayat-ayat Allah semesta yang di tangan ahlinya bisa untuk mengobati penyakit atau mencegah penyakit. Di musim Epelion seperti ini atau musim berdiding dingin yang sangat dingin untuk ukuran tropis kita, yang terbaik adalah menjaga kesehatan tubuh kita dengan antara lain madu. Bisa juga membuat wedang jahe. Jahe bisa dicincang atau digeprek, kemudian diberi air panas, mendidih, tunggu sampai suam-suam atau hangat, disaring. Setelah itu diberikan dalam 1 gelas wedang jahe itu 2-3 sendok madu. Insya Allah. Di samping untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, itu juga menjaga kondisi yang Epelion ini sehingga kita tidak terlalu kedinginan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Apalagi jika tidak ada madu, cukup jahe itu saja. Bisa dengan gula Jawa, gula merah. Atau lebih bagus lagi, gula aren. Jadi jahe kurang lebih 1 ibu jari untuk 1 cangkir, atau 3 ibu jari untuk 1 gelas 250. Ya. Kemudian ditambahkan dengan gula merah atau gula kelapa. Gula merah itu ada gula tebu, ada gula kelapa, warnanya juga merah, dan ada gula aren. Yang terbaik gula aren jika ada. Yang nomor 2 gula kelapa. Yang nomor 3 gula tebu. Ketiganya bagus. Kemudian apalagi yang paling mudah bagi kita ya, dengan memanfaatkan yang ada di lingkungan kita, yang paling sederhana dan bisa semua orang melakukannya, yakni adalah minumlah air hangat. Kapan? Setiap menjelang makan, kurang lebih 1/4 jam. Setelah makan minimal sekitar 30 menit atau setengah jam dengan air hangat, maka tubuh akan terjaga suhunya. Suhu kita kurang lebih sekitar 35-36 derajat Celcius. Dengan meminum air hangat, maka suhu tubuh akan terjaga dengan baik. Dan semua itu 3 hal yang kami sebutkan tadi ya. Ada madu, ada jahe ya. Kemudian madu jahe atau jahe dengan gula merah dan air putih hangat. Insya Allah, jika kita lambari, kita dasari dengan keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah, bukan dokter, bukan tabib, bukan kiai, bukan ajengan, bukan tuan guru, tetapi semua hanya perantara, maka Allah akan mengirimkan rahmat-Nya melalui malaikat-malaikat penerbang rahmat untuk menjaga kondisi tubuh kita, menjaga kesehatan jiwa raga kita. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya At-Tibun Nabawi bertutur, siapa yang melantunkan Asmaul Husna, siapa yang melantunkan ayat-ayat Allah, siapa yang melantunkan zikir-zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk proses
menjaga kesegaran, kebugaran, kesehatan tubuh, jiwa raga kita, sekaligus mengobati penyakit saudara-saudara kita yang sakit, maka dengan bacaan-bacaan tadi, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Allah akan menyembuhkannya. Karena takut, tunduk pada maha kebesaran Allah. Dan seluruh praktisi kedokteran Nabi, saya yakin sangat mempercayai itu. Kami sebagai praktisi sejak tahun 1967 mengobati ragam hewan, dan tahun 1972 mulai mengobati manusia, maka pengalaman menunjukkan jika tabib ataupun ustadz kiai, punyai dan yang lainnya penuh ketulusan menolong, dan yang ditolong juga ikhlas, meskipun beda agama, kepercayaan dan keimanannya, ketika Allah mentakdirkan menurunkan rahmatnya, maka ada yang dalam hitungan detik sembuh, ada yang butuh waktu 1-2 hari, ada yang butuh waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan ada juga yang butuh waktu 1-2 tahun. Tetapi semuanya itu indah ketika takdir Allah diterima dengan rasa qanaah, berserah diri legowo kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada duri yang menyakiti tubuh seseorang yang beriman kecuali diangkat dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kesabaran dan qanaah ada pada diri hamba. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga seluruh anak bangsa diberikan kesehatan jiwa raga kita, sehingga Indonesia ke depan, Indonesia yang lebih baik, dipimpin oleh orang yang lebih amanah, karena amanah akan mendatangkan rezeki melimpah yang berkah, sedangkan orang yang tidak amanah hanya akan mendatangkan kefakiran. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan. Terima kasih. Karena Allah kami ada, kanal Hikmatologi, dan karena dukungan Anda, semarak insya Allah kanal Hikmatologi. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan